Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Oleh karenanya jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kalau kita bisa buat target, usahakan dalam sebulan ini paling tidak 1 kali khatam. Harus kita tingkatkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, begitu pula mempelajarinya. Oleh karenanya di kesempatan ini kita akan mempelajari 2 ayat saja dari surat Al-Baqarah yang terdapat pada ayat 152-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 152-153. Ayat ini dimulai dengan perintah untuk berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, dan pengabaran akan balasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni," maka berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, sebutlah namaku. Yaitu sebut dengan penuh pengagungan dan amalkan maknanya. Contoh jamaah sekalian, kita ucapkan la ilaha illallah. Kita sebut. Ini adalah satu zikir. Tapi zikir itu belum cukup sampai di situ. Harus kita yakini kebenarannya dan kita amalkan dalam hidup. La ilaha illallah itu tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita yakin kebenarannya dan kita amalkan, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Itu pengamalan zikir la ilaha illallah. Apa balasannya? Kata Allah, "Adzkurukum," maka aku pun akan mengingatmu. Para ulama ahli tafsir mengatakan artinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang berzikir kepadanya. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Sampai Allah menegaskan,
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk sekedar menghitungnya saja kita tidak sanggup. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Lalu bagaimana caranya bersyukur atas nikmat Allah? Para ulama mengatakan caranya adalah dengan mengamalkan 3 rukun kesyukuran. Rukun yang pertama, kita yakini dalam hati bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat dunia, terutama nikmat ibadah. Sesungguhnya nikmat ibadah itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu kita memuji Allah, kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sandarkan nikmat itu kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kesyukuran. Jangan seperti Qarun, orang yang Allah berikan kekayaan melimpah, tapi apa yang dia katakan? Utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini karena memang saya punya ilmu. Maksudnya ilmu bisnis. Ilmu untuk mengumpulkan harta. Maka Allah pun murka kepadanya. Rukun kesyukuran yang ketiga adalah bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Caranya bagaimana? Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, yaitu untuk menjalankan perintahnya dan untuk menjauhi larangannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, hakikat syukur itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian setelah itu Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, lamma faraga ta'ala min bayanil amri bisyukri syara'a fi bayani sabr. Setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menjelaskan perintah bersyukur, Allah mulai menjelaskan perintah untuk bersabar. Fal irsyad ilal isti'anah bisabri wassalah, yaitu Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Kenapa jamaah sekalian? Fa innal abda imma an yakuna fi ni'matin fayashkur 'alaiha. Karena kehidupan seorang hamba itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka hendaklah dia bersyukur. Au fi niqmatin fayasbiru 'alaiha. Yang kedua, dia mendapatkan bencana, menderita satu musibah, maka hendaklah dia hadapi dengan kesabaran. Jadi jemaah sekalian, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, 2 ayat ini sangat berhubungan. Pertama, perintah bersyukur. Yang kedua, perintah bersabar. Kenapa? Karena hidup kita dalam 2 keadaan ini selalu. Hidup kita nggak akan keluar dari 2 hal ini. Meskipun yang pertama itu jauh lebih banyak, jauh lebih sering, dan lebih besar nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan musibah. Dan dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya jemaah sekalian adalah ujian. Jangan kita mengira musibah itu saja ujian bagi kita, tidak. Nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita itu juga ujian. Maka yang pertama ujian agar kita bersyukur, yang kedua ujian agar kita bersabar. Dan ini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah sama persis
Seperti hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman itu. "Inna amrahu kullahu khair." Karena semua sisi kehidupannya adalah kebaikan. "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan dua sisi kebaikan ini tidak mungkin ada kecuali pada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak mungkin memiliki dua hal ini. Yang pertama, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur, maka nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Perhatikan jemaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, nikmat harta, nikmat pekerjaan, nikmat punya keluarga, nikmat kesehatan, itu belum menjadi kebaikan. Belum menjadi kebaikan. Itu baru ujian. Kapan dia menjadi kebaikan? Kalau kita syukuri. Baru menjadi kebaikan. Tapi kalau kita nggak bersyukur, justru itu musibah. Sebagaimana kata para ulama dahulu, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Maka bersyukurlah. Dengan caranya bagaimana? 3 rukun syukur tadi. Bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Yang kesimpulannya adalah bersyukur itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Apabila orang beriman itu ditimpa musibah atau tertimpa satu mara bahaya, dia pun bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Jadi jemaah sekalian, jangan kita mengira musibah itu adalah keburukan. Belum tentu. Musibah itu bisa berubah menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan kesabaran. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita bersabar? Di dalam ayat yang kita bahas, Allah mengatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah Allah akan selalu menolong orang-orang yang bersabar. Bukan hanya itu jemaah sekalian, Allah pun akan mencintai orang-orang yang sabar. Sebagaimana di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang Allah akan berikan kepada kita? Di hadis qudsi Allah mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Apabila aku telah mencintai seseorang, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya kata para ulama, Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dari keburukan dunia dan akhirat. Itu maknanya. Kalau Allah sudah mencintainya. Kemudian lanjutan hadis qudsi, kata Allah, "Wala in sa'alani la'utiyannahu, wala in ista'adzani la'u'idzannahu." Apabila aku telah mencintainya, jika dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan apabila dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Inilah anugerah yang Allah akan berikan apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk meraih cinta Allah, Allah kabarkan dalam Al-Quran adalah dengan cara bersabar. Dan lebih daripada itu jemaah sekalian, ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita bersabar, Allah akan anugerahkan nikmat-nikmat terbesar dalam hidup. Apa itu nikmat terbesar dalam hidup? Mari kita lihat di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Perhatikanlah jemaah sekalian, ujian berupa musibah yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya tidak banyak.
Artinya, nikmat itu jauh lebih banyak Allah berikan kepada kita. Sementara musibah sedikit. Tadi sudah saya sebutkan ayat, nikmat nggak sanggup kita hitung. Sementara musibah, kata Allah, cuma sedikit. Yaitu sedikit rasa takut, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, yaitu kematian orang yang kita cintai, dan kekurangan makanan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah ajarkan kepada kita, kalau kita ditimpa musibah, bacalah doa ini. Di antara manfaatnya adalah akan mengurangi goncangan musibah tersebut. Kita katakan, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang sabar itulah akan dicurahkan kepada mereka salawat dari Rabb mereka dan rahmat kasih sayangnya, dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian, nikmat terbesar dalam hidup. Ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama, salawat dari Allah. Di antara bentuk salawat itu maksudnya kata para ulama adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita ditimpa musibah dan kita sabar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bukan hanya diampuni dosa, di ayat yang lain Allah sebutkan juga akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Yang kedua, rahmat kasih sayang Allah. Orang yang sabar akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini yang terbesar, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Maka sabarlah menghadapi musibah yang menimpa kita, niscaya kita akan mendapatkan hidayah. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kita bersabar? Maka para ulama menjelaskan, sabar itu kita butuhkan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sabar yang paling tinggi. Sabar dalam melakukan sholat, meskipun kita capek, meskipun kita harus segera membersihkan diri karena bekerja seharian, maka kita sabar untuk melakukannya. Ini butuh kesabaran. Dan faktanya, tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Karena nggak semua orang sabar. Dan ini juga berkaitan dengan hidayah tentunya. Hanya Allah lah yang maha mampu menjadikan kita bersabar. Tapi kita harus usaha. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jemaah sekalian, untuk bangun sholat subuh itu tidak mudah. Butuh kesabaran dan butuh usaha. Dan Allah menolong kita juga melihat pada usaha kita. Sebagaimana juga firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Sabar dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Maka ini membutuhkan kesabaran. Pertanyaannya jemaah sekalian, mana yang lebih mudah? Sabar menjalankan perintah atau sabar menjauhi larangan? Mana yang lebih mudah? Yang pertama atau kedua? Yang kedua lebih mudah. Kenapa yang kedua lebih mudah? Karena kita cukup tidak melakukan apa-apa sebetulnya. Makanya kata para ulama, yang pertama pahalanya lebih besar. Yang kedua itu lebih mudah. Karena sabar menjauhi larangan, itu artinya cukup nggak melakukan. Sabar tidak minum khamar, cukup tidak melakukan. Jadi nggak ada yang kita lakukan. Tapi kita dapat pahala. Kalau kita niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya cuma belum ada waktu saja mau ke kafe, atau lagi nggak ada uang untuk beli khamar, ya nggak dapat pahala. Lihat jemaah sekalian, begitu mudah kita ibadah. Cukup dengan niat. Sabar tidak menjalankan apa yang Allah larang.
Tapi niatnya karena Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan hidup. Inilah jemaah sekalian, 3 hal yang membutuhkan kesabaran. Dan sekali lagi, ini semuanya nggak akan bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, bergantung hatilah hanya kepada Allah. Dan berdoalah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, di sini juga Allah memerintahkan kita untuk sholat. Sabar dan sholat. Karena di dalam sholat, itulah saat terbaik kita berdoa. Ada 2 tempat jemaah sekalian, atau dalam 2 keadaan. Di dalam sholat, kita dianjurkan banyak berdoa. Dan itu adalah tempat terbaik yang paling mustajab untuk berdoa. Yang pertama ketika sujud. Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah tatkala dia bersujud, maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Kenapa jemaah sekalian? Sujud itu saat terdekat dengan Allah. Karena sujud itu adalah posisi kita yang paling rendah. Sehingga di situ mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui diri kita ini rendah, hina di hadapannya. Orang yang merendah di hadapan Allah, itulah orang yang paling dekat dengan Allah. Sebaliknya orang yang sombong, dialah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika selesai tasyahud sebelum salam. Kata Nabi SAW, "Falyatakhayyar minad du'a ma syaa." Silahkan seseorang memilih doa yang dia sukai. Tapi jemaah sekalian, kalau kita sholat berjamaah bersama imam, tentu kita harus ikut imam. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, kita nggak boleh lama-lama lagi sujud. Namun kalau kita sholat sendiri, kita bebas. Kita sholat sunnah sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib, maka kita bebas memperbanyak, memperlama sujud kita, sujud mana saja. Dari awal sampai akhir sujud. Dari sujud rakaat pertama ataupun rakaat terakhir. Semuanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dan sholat secara umum adalah amalan yang sangat Allah cintai. Sehingga dalam ayat ini Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat apa yang dimaksud? Tentu yang paling utama sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sholat sunnah yang paling afdal adalah sholat witir. Kemudian sholat tarawih secara umum atau di luar Ramadan disebut sholat tahajud. Kemudian berikutnya, sholat sunnah yang paling afdal adalah 2 rakaat sebelum subuh. Dan juga sholat-sholat sunnah rawatib yang lainnya. Itu hendaklah kita jaga. Ataupun sholat yang kata para ulama diistilahkan dengan sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah, kita mau sholat sunnah kapan saja, asal bukan di waktu-waktu terlarang. Ketika kita ditimpa musibah, boleh. Karena berdasarkan ayat ini, kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya ketika kita ditimpa musibah, boleh kapan saja kita langsung sholat. 2 rakaat, salam. Minimalnya 2 rakaat, salam. Cuma, sholat seperti ini jemaah sekalian, disebut sholat sunnah mutlak. Artinya, tidak ada kaitan dengan waktu, tapi dilarang di 5 waktu. Dilarang di 5 waktu. Yang pertama, ba'da subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit, sampai dia benar-benar muncul. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas, di tengah. Sampai dia tergelincir, mulai mengarah ke barat, masuklah waktu zuhur. Kemudian yang keempat, ba'da asar sampai maghrib. Yang kelima, ketika matahari sedang terbenam, sampai dia benar-benar hilang, itulah masuk waktu maghrib. Jadi, ini 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Jika itu sholat sunnah yang diistilahkan para ulama, sholat sunnah mutlak. Artinya nggak ada kaitan dengan waktu atau nggak ada kaitan dengan apapun. Termasuk ketika kita ditimpa musibah. Kita boleh sholat kapan saja selain di waktu-waktu terlarang ini. Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shallah. Rasulullah SAW apabila menghadapi suatu
musibah besar atau persoalan genting, beliau melakukan sholat. Di malam perang Badar, Nabi SAW sampai sholat semalam penuh, karena besok menghadapi kondisi yang sangat genting. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendapatkan kabar ketika beliau dalam perjalanan, beliau masih safar, tapi dapat berita bahwa putrinya wafat. Maka apa yang beliau lakukan? Langsung beliau melakukan sholat, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat yang nggak ada sebabnya, cuma karena dapat musibah itu. Beliau langsung sholat 2 rakaat, kemudian beliau membaca ayat ini, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan jemaah sekalian, terutama sholat 5 waktu harus kita jaga baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah sholat kalian dan jagalah sholat yang pertengahan. Sholat yang pertengahan maksudnya adalah sholat asar. Sholat asar ini lebih ditekankan di dalam ayat ini. Kenapa? Kata para ulama, karena banyak orang yang melalaikan. Biasanya karena sibuk kerja atau setelah kerja sudah kecapean, maka mereka melalaikan sholat asar. Sehingga Allah berikan penekanan. Jagalah sholat dan jagalah sholat asar. Dan jemaah sekalian, sholat ini tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Beda dengan puasa. Kalau kita sedang sakit, boleh kita berbuka. Nanti kita ganti setelah Ramadan. Begitu pula ketika kita sedang perjalanan jauh, sedang safar, boleh kita nggak puasa. Kalau kita sedang perjalanan jauh. Tapi sholat nggak ada alasan. Ketika sehat maupun sakit, tetap harus sholat. Namun, Allah berikan kemudahan. Kalau nggak bisa sholat berdiri, maka duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka berbaring. Dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya, tetap harus sholat. Dalam keadaan apapun, sholat tidak bisa ditinggalkan. Cuma ketika kondisinya sulit, Allah berikan kemudahan. Misalkan ketika sedang safar, sholat yang 4, boleh kita kerjakan 2 saja. Sholat zuhur, asar, dan isya. Itu boleh kita kasar menjadi 2. Dan boleh kita gabung waktunya. Dengan cara kita jamak. Di zuhur 2 rakaat, langsung kita asar 2 rakaat. Kemudian maghrib tetap 3 rakaat, langsung isya 2 rakaat. Allah berikan kemudahan. Namun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kecuali 2. Yang pertama, orangnya sudah hilang ingatan. Yang kedua, dia sudah patut disolatkan. Ditambah bagi wanita lagi haid ataupun nifas. Selain itu, nggak ada alasan. Harus tetap melakukan sholat. Namun, kalau kita dalam kondisi sulit, Allah berikan kemudahan. Untuk melengkapi pembahasan kita jamaah sekalian, agar kita pahami betapa pentingnya sholat, terutama sholat 5 waktu, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas 5 permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama dari 4 madhab. 3 mereka sepakati, 2 mereka beda pendapat. 3 yang pertama yang mereka sepakati, yang pertama adalah meninggalkan sholat wajib itu lebih besar dosanya dari semua dosa besar. Orang yang nggak sholat wajib, ulama Islam sepakat, itu dosanya lebih besar daripada dosa mencuri, riba, minum khamar, korupsi, membunuh orang. Padahal ini semuanya dosa besar. Apalagi membunuh orang, itu dosa yang sangat besar. Tapi ulama sepakat, meninggalkan sholat lebih besar daripada itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dosanya meninggalkan sholat. Membunuh adalah dosa yang sangat besar. Tapi ternyata meninggalkan sholat lebih besar dosanya berdasarkan kesepakatan ulama. Ulama 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak berbeda pendapat. Yang kedua jemaah sekalian, yang mereka sepakati adalah orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak mengakui kewajiban sholat, maka dia bukan muslim lagi. Atau dengan kata lain, dia telah murtad, keluar dari Islam. Ini disepakati ulama. Misalkan kalau ada orang yang mengatakan, sholat itu sebenarnya nggak wajib. Atau saya ini sudah tingkatan tinggi, sudah jadi wali Allah, saya nggak perlu sholat. Maka ulama 4 mazhab sepakat, dia bukan muslim lagi. Yang ketiga, ulama 4 mazhab juga sepakat, wajib bagi pemerintah menghukum orang yang tidak sholat.
Ini kesepakatan ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Pemerintah harus turun tangan untuk menertibkan orang-orang yang tidak sholat. Menunjukkan ini permasalahan yang sangat penting. Kemudian, ada dua permasalahan yang ulama beda pendapat. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dia bukan mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia mengingkari, tadi sudah kita sebutkan, ulama sepakat, dia bukan muslim lagi. Tapi di sini dia masih akui sholat itu adalah kewajiban. Kenapa dia tidak lakukan? Hanya karena dia malas. Di sini ulama beda pendapat. Madhab yang tiga, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengatakan, dia pelaku dosa yang sangat besar, tapi dia masih muslim. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan, dia sudah kafir, bukan muslim lagi. Kemudian, yang kedua, yang ulama beda pendapat, hukuman apa yang harus diberikan pemerintah kepada orang yang tidak sholat. Madhab Maliki dan Syafi'i mengatakan, hukuman mati. Kalau dia nggak mau tobat, diadili. Kalau dia nggak mau tobat, dia diberikan hukuman mati. Tapi menurut mereka, dia masih muslim. Sehingga ketika selesai dia dihukum, dia tetap disolatkan. Sedangkan dalam mazhab Hambali, juga dihukum mati, namun kata mereka, karena dia sudah murtad. Jadi setelah itu, dia nggak disolatkan lagi, nggak dikubur kaum muslimin. Itu dalam mazhab Hambali. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, dia harus dihukum berat, tapi tidak sampai dihukum mati. Contohnya, kata mazhab Hanafi, dia dipenjara seumur hidup. Atau dipenjara sampai dia mau melakukan sholat, baru dia dibebaskan. Inilah jemaah sekalian, secara ringkas, 5 permasalahan yang dibahas oleh ulama 4 mazhab tentang orang yang meninggalkan sholat. Ini sebuah gambaran bagi kita, menunjukkan bahwa ini adalah persoalan serius. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran dan kesyirikan, adalah meninggalkan sholat. Oleh karenanya jemaah sekalian, jaga sholat kita baik-baik, jangan pernah kita tinggalkan. Bahkan lebih baik hilang nyawa kita daripada harus meninggalkan sholat atau melakukan dosa terbesar, dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena itu adalah modal utama kita untuk selamat di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab, dihitung, diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Kalau baik solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Namun kalau buruk solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Oleh karenanya jemaah sekalian, nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa melakukan solat. Jaga baik-baik, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Harus kita jaga sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.